Oke, Bapak Ibu, kita akan mendiskusikan tentang pelayanan kontekstual melalui pertanian. Tentu kalau kita bicara pelayanan kontekstual, itu pelayanan yang terhubung dengan orang-orang yang biasanya memiliki minat dalam bidang pertanian. Bagaimana kita menciptakan satu media menjadi berkat bagi banyak orang melalui bidang pertanian. Tentu kalau kita mulai dengan sistematis, uh, kita mendirikan yang namanya atau sekolah pertanian. Nah, tentu saja yang namanya sekolah pertanian itu perlu yang namanya beberapa unsur penting dalam dunia sekolah ya atau pendidikan. Ya, pertama, visi misi atau tujuan sekolah itu apa? Dalam konteks yang saya maksudkan di sini, karena kita dalam kaitannya dengan program Kingdom Family Indonesia, makanya bagaimanapun juga kita harus menjadi berkat bagi di mana kita berada. Kita uh, hidup dimanapun kita berada, kita dapat menjadi berkat. Nah, Ibu Bapak, jadi uh, pertanian itu hanya merupakan bagian yang penting dari sistem pendidikan pertanian. Nah, dalam konteks ini, teman-teman, kalau kita bicara tentang sekolah pertanian atau edukasi tentang pertanian, tentu pertama kita punya visi dan misi ya tadi ya. Pertama visi misinya adalah konteks ini adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, cara salah satu cara yang kita tempuh untuk kita untuk mendirikan pendidikan pertanian ini, kita mesti punya lembaga. Ya. Pertama, lembaga. Lembaga ini lahir dari karena visi dan misi. Nah, dalam konteks sekolah pertanian yang kami rintis selama hampir, sebenarnya kalau secara resmi kami pakai lembaga, itu sekitar baru 2 tahun. Walaupun dalam konteks pengalaman edukasi pertanian, kami sudah lama memulai 15 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya sudah cukup lama kami terjun di bidang eh, pelayanan kontekstual pertanian ini. Sudah 15 tahunan. Namun secara yang agak sedikit mengkristal, lembaga resmi, kami baru kurang lebih 2 tahun. Ya. Kami mendirikan namanya, ini tidak saya siapkan powerpoint, mendirikan namanya Pusat Pelatihan Pertanian. Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya yang ada di wilayah kelurahan ya atau tingkat desa. Nah, bagaimana caranya? Tentu eh, kita bergandengan tangan dengan pemerintah. Dalam hal ini, karena konteks pertanian dan pendidikan, utamanya kita bergandeng dengan namanya Kementerian Pertanian yang ada di Jakarta dan punya
semacam unit-unit ada di kota-kota provinsi, dan di kota atau kabupaten itu ada yang namanya dinas-dinas pertanian. Nah, langkah pertama memang dalam konteks kita mendirikan lembaga pendidikan ini supaya kita secara kelembagaan kita punya legal formal, legalitas. Oleh karena itu, ketika kami 2 tahun yang lalu dialog dengan dari pihak kementerian, juga dari dinas tingkat kota, mereka setuju karena mereka sudah melihat bahwa kami sudah cukup lama berkecimpung di bidang pertanian. Jadi sebenarnya dalam konteks 15 tahun yang lalu, kami memulai dengan pertanian kota atau namanya urban farming. Urban farming itu uh, satu pertanian ada di kota. Selama ini yang di pengertian pertanian kan selalu bicara tentang lahan yang luas, lahan yang uh, apa ya kayak sawah, kayak kebun. Sementara untuk istilah pertanian kota ini agaknya orang belum paham bahwa sebenarnya pertanian kota itu bisa dilakukan dengan yang namanya hidroponik, yang namanya aquaponik, atau budidamber, atau dengan tabula pot, atau dengan apa namanya ya tabula pot itu kayak pot-pot, atau dengan pendekatan-pendekatan yang namanya eh, apa namanya ya pakai media-media yang ada di lingkungan kita, di lingkungan kota. Jadi Ibu Bapak ini pertama 15 tahun yang lalu kami dengan mulai dengan hidroponik. Kami, saya dan istri sudah melatih mungkin 1.000 orang ada untuk konteks pertanian kota yang namanya hidroponik. Uh, Lalu bergeser ke permainan tabula pot atau pakai media-media yang bisa ada di lingkungan kota itu. Dan karena sekarang kami ada di posisi masih di kota, namun uh, ada lahan-lahan yang cukup luas di perbatasan kota, maka kami mengembangkan yang namanya konvensional farming atau pertanian yang sifatnya konvensional atau pertanian tradisional dengan mengolah lahan yang cukup luas, ya. Itu pertanian secara konvensional atau tradisional. Nah, Ibu Bapak, pengalaman sekian tahun ini menunjukkan bahwa sebenarnya bahwa pertanian perkebunan untuk konteks kota dan pedesaan itu sebenarnya bisa sungguh-sungguh punya nilai-nilai yang sifatnya strategis untuk pertama untuk ketahanan pangan, kedua juga bisa jadi untuk media-media kita untuk rekreatif untuk orang-orang yang sudah seusia kita kita ini. Usia kita Pak Calvin 66 ya sama dengan saya, Bu Tina, lalu Bu Barita. Nah, dalam konteks yang usia kita ini sebenarnya kegiatan berkebun itu uh, sangat bermanfaat untuk kesehatan sebenarnya. Uh, Walaupun kita mungkin di kota, misalkan main di polybag aja, polybag itu bisa, polybag itu kan murah sekali. Atau apapun wadah yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, dengan pengalaman yang sekian tahun itu, kami merasa bahwa
dalam konteks usia yang sekarang ini, kami tetap bisa membuka satu media pelayanan untuk konteks pertanian ini dengan kerjasama dengan pemerintah. Ya, teman-teman kalau bertanya, Pak Lukas bisa? Bisa karena apa? Karena kami pertama proses untuk kami belajar berkebun, mencintai berkebun, lalu ada bukti-bukti yang ada, orang menjadi percaya walaupun mungkin kita tidak dari insinyur pertanian, tidak ada masalah. Yang penting bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita mampu. Nah, tentu saja kalau ibu bapak adalah konteks Kristenan, itu juga diperintahkan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, di mana di sana usahakanlah dan peliharalah taman. Itu artinya bahwa secara biblikal juga diperintahkan demikian. Bahkan teman-teman muslim pun banyak juga nat-nat yang mengarah kepada bagaimana kita secara akhlak mencintai bumi dan segala isinya. Oleh karena itu, dalam konteks komunitas Kristen maupun Muslim, bahkan seluruh komunitas apapun, itu sebenarnya bisa melakukan yang namanya pertanian. Ya memang tidak semua orang berbakat dalam pertanian, tapi paling tidak eh, pertanian itu menjadi satu satu apa ya satu kebutuhan dasar untuk kepentingan primer need, kebutuhan primer. Ibu bapak karena saya sudah cukup lama bergerak di bidang pertanian, maka secara kepercayaan mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, ya. Sehingga kami diberi aspek legalitas. Jadi langkah pertama kita mendirikan sebuah lembaga pendidikan di pertanian adalah memang kita perlu wadah yang punya otoritas. Nah, dalam konteks ini adalah Kementerian Pertanian. Bapak itu pertama ya. Setelah kita punya aspek kelembagaan, aspek kedua adalah ya tentu saja kita semua punya kapasitas atau kapabilitas tentang dunia itu, tentang pertanian. Kedua adalah tentu kita punya tenaga didik atau tenaga yang punya kapasitas atau kapabilitas tentang pertanian. Ya puji Tuhannya saya dan istri itu sejalan dalam konteks ini. Eh, Saling melengkapi sehingga kami bisa menyatu dalam konteks pertanian. Dalam konteks edukasi kami juga bersama-sama. Oleh karena itu, selain tadi adalah visi misi, lalu kedua adalah kelembagaan, ketiga adalah SDM, ya guru-gurunya atau tenaga didiknya. Yang keempat, kita punya kurikulum. Nah, Ibu, itu perlu kita perhatikan kurikulum dalam pertanian yang kami kembangkan. Nanti teman-teman bisa mendiskusikan dalam konteks Kejadian 2 ayat 15. Ya, kurang lebih kurikulum yang kami kembangkan ada sekitar 15 titik ya, 15 materi pokok. Satu, ya, ini penting untuk kita semua pahami. Pertama, kurikulum yang pertama yang harus dipahami adalah manajemen tanah. Kenapa tanah perlu dimanage? Tidak boleh dirusak. Ya, tanah perlu dimanage. Dalam konteks kurikulum ini, ya kami ajarkan kepada siswa-siswa di sini ada tanah yang keras, tanah yang berbatu, tanah yang bersemak duri, dan tanah yang subur. Dan bagaimana ini dalam konteks pertanian tradisional ya. Uh, Bagaimana mengubah tanah yang berbatu menjadi subur? Caranya mudah ya. Memang kalau dalam konteks sekolah pertanian sini langsung praktek. Bagaimana bersemak duri jadi subur? Bagaimana tanah yang keras
bisa ditanamin. Oke. Lalu tanah yang subur. Tanah yang subur itu tanah yang siap ditaburi oleh benih. Dan dalam kalau kita tahu kriteria tanah yang subur itu tanah itu adalah poros atau pera kalau masalahnya. Poros artinya ketika disiram air, dia airnya bisa masuk ke dalaman. Poros itu berarti bukan bukan keras ya, tapi bisa ketika dipupuk itu juga bisa untuk bercampur dengan tanah yang poros. Selain pupuk, poros, tapi juga udara bisa masuk. Nah, tanah-tanah yang bagus itu selalu mengandung unsur hara yang lengkap dengan nutrisi. Namun kita tahu, Ibu Bapak, bahwa tentang materi pertama tentang manajemen tanah ini, kita tahu bahwa karena sudah sekian tahun, bahkan 1 abad ya, itu terkontaminasi oleh proses pertanian kimia, sehingga banyak tanah di bahkan di muka bumi ya, di Indonesia termasuk, karena pengaruh 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 kimia, maka tanahnya menjadi rusak atau menjadi keras. Kalau orang Jawa bilang pecah-pecah ya, nelo. Jadi pecah-pecah. Itu menandakan bahwa tanahnya sakit. Nah, bagaimana mengubah tanah yang sakit menjadi subur? Itu ada caranya. Kami sudah praktek semua sehingga bagaimana 4 jenis tanah ini bisa di 4 tanah ya. Tapi kalau boleh dikata 5 diantaranya ya. Tanah itu sudah bagus tapi rusak karena kimia. Oleh karena itu yang kami kembangkan manajemen pertanian ini manajemen yang organik, manajemen yang menggunakan semua yang ada di alam. Ya, puji Tuhan bahwa selama 2 tahun akhirnya banyak dilirik oleh banyak aparat dan kita menjadi salah satu percontohan di kota. Salah satu aja percontohan bahwa bisa mengubah keadaan tanah yang keras menjadi tanah yang dapat ditanamin. Tanah yang berbatu bisa ditanamin. Tanah yang bersemak duri bisa menjadi subur. Tanah yang subur, apalagi tanah yang rusak karena kimia juga bisa diproses kembali menjadi tanah yang uh, apa namanya terkontaminasinya bisa berangsur-angsur hilang. Ini adalah manajemen tanah ya. Kurikulumnya pertama manajemen tanah. Kurikulum yang kedua, materi yang kedua adalah selain manajemen tanah, kita me, apa namanya di lingkungan kita ini misalkan ada rumput ya, dan rumput itu kebanyakan orang dibuang, dibakar. Tapi dalam konteks yang saya ajarkan untuk murid-murid yang hampir 40 ya sekarang ini, itu rumput itu diminit. Jadi selain manajemen tanah, tapi juga manajemen rumput. Ibu Bapak bayangkan, kalau di muka bumi ini nggak ada rumput, mungkin iklim kita ini sudah sangat panas. Nah, oleh karena itu, selain fungsi rumput itu menjadi pengendali iklim yang terlalu panas ekstrim, tapi juga bisa menahan erosi, tapi sekaligus bisa menjadi pupuk. Oleh karena itu, materi kedua ini penting, kita namanya manajemen rumput. Yang ketiga, manajemen sampah. Sampah, kita tahu bahwa secara natural, semua tanaman itu pada musim panas, itu daunnya mulai yang tua mulai menguning dan gugur. Dan daun-daun yang berguguran itu secara otomatis itu akan suatu saat berubah menjadi humus atau menjadi tanah seresah daun oleh karena secara natural ketika daun-daun itu berjatuhan dan ada di permukaan lapisan tanah paling atas, ketika ada mikroba dari tanah, dia akan diproses menjadi kompos secara alami.
Namun untuk konteks pengajaran di sini, kami ajarkan proses seperti ini, namun dari sisi bagaimana pembuatan pupuk yang sangat dibutuhkan oleh tanaman-tanaman yang kita ajarkan. Jadi misalkan begini, khususnya bagaimana kita mengerti pupuk apa yang paling tepat untuk pohon mangga misalkan. Atau pupuk apa yang paling tepat untuk pohon jeruk. Pupuk apa yang paling tepat untuk jagung. Terus apa yang paling tepat pupuk untuk bambu. Nah, Ibu Bapak ini juga penting karena kadang-kadang secara alami kita belajar pada alam, daun berjatuhan itu dia menghidupi dirinya sendiri sebenarnya secara alam. Tanpa sentuhan manusia pun tanaman itu bisa menghidupi diri sendiri. Namanya ini secara natural. Sistem yang dibuat oleh Tuhan memang begitu. Oleh karena itu teman-teman, mari kita belajar pada alam. Namun bagaimana dengan pisang? Dari mana dia hidup? Dari mana dia dipupuk? Saudara-saudara, bahwa kalau pisang itu nutrisinya itu ada di bonggolnya, ada di batang induknya paling bawah, namanya bonggol ya. Dan di sana dan juga itu sebetulnya pohon pisang itu bukan kayu, tapi itu adalah satu pelepah-pelepah untuk daunnya. Jadi sesungguhnya eh, tanaman pisang itu bisa sangat subur ketika bonggolnya sehat. Nah, teman-teman, pohon pisang ini sebenarnya banyak mengajarkan juga prinsip kebenaran ya. Kalau kita bicara tentang nilai-nilai kekristenan ya. Misalkan contoh, ada saatnya musim paceklik kita menabung. Nah, pohon pisang itu adalah menabung ketika hujan. Tapi ketika musim kemarau begini, tabungan itu dipakai. Sehingga tanaman pisang itu sebenarnya lebih gampang. Yang sulit itu di awal aja. Tapi ketika dia sudah hidup, dia sudah menyimpan tabungan untuk hidupnya dia sampai dia berbuah. Nah ini teman-teman dalam konteks manajemen rumput, terus manajemen sampah, itu perlu di manage dan dikelola. Kami mengajarkan prinsip bagaimana membuat pupuk alami dari sampah bisa menjadi duit. Tapi perlu sedikit banyak tahu ilmunya. Jadi pupuk secara alami itu minimal ada 3 unsur, nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, 3 unsur ini penting untuk konteks pupuk dasar tanaman untuk dia bertumbuh, berakar, kuat, dan akhirnya dia berbunga dan berbuah. Itu dalam konteks pupuk namanya kalau istilah umumnya NPK. Nah, NPK di sini dalam konteks hubungannya dengan perdagangan, itu memang pabrik-pabrik sudah membuat produk namanya pupuk NPK. NPK chemical. Itu memang oleh kapitalis menjadi produk untuk pertanian. Namun teman-teman, dalam konteks yang saya maksudkan kita, saya mengadakan edukasi atau sekolah pertanian yang berdasarkan apa namanya organik. Organik artinya kami chemicalnya secara alami. Jadi chemical ada 2 sisi ya, sisi pabrik dan sisi ada di alam. Nah, ini adalah namanya manajemen sampah. Tapi pertama visi misi jelas, kelembagaan harus jelas, ketiga kurikulum harus jelas. Oh sorry, tenaga didik harus berkapasitas. Keempat adalah apa namanya eh, manajemen manajemen sampah, rumput. Teman-teman dalam konteks kita mengerti tentang pertanaman, bagaimana tanaman itu sehat, itu namanya perlu dijaga. Namanya penjagaan itu yang namanya membuat
atau apa ya, kalau dalam konteks kesehatan manusia itu imunisasi. Nah, maka tanaman juga sama. Tanaman ini imunisasinya adalah dengan pestisida alami. Teman-teman, bahwa ketika kita mengerti pestisida alami ini dapat dipakai untuk pencegahan, tanaman itu akan aman, akan bagus, dan berbuah lebat. Jadi saya dalam kurikulum ini mengajarkan prinsip mainten tanaman dengan pestisida alami. Nah, dalam praktek di lapangan kami ajarkan misalkan ya, itu contoh. Ini yang lebih sebetulnya kalau dalam konteks lokakarya ini langsung praktek ya. Segala sesuatu yang pahit itu menjadi bahan uh, pestisida alami. Bisa juga tembakau itu juga bisa menjadi bahan organik untuk pestisida. Lalu juga misalkan kita lihat dari si pace, daun pace, mengkudu, itu juga bagus untuk pestisida. Masih banyak lagi teman-teman, kalau ibu bapak sudah bicara pertanaman, supaya tanaman itu sehat selain disiram, dipupuk, tapi juga dipelihara. Nah itu disemprotkan ya, ini teknisnya karena ini adalah sifatnya hanya ngobrol di media, jadi eh, tidak berdapat di sebenarnya ada video-videonya juga ada, tapi dalam konteks ini saya hanya menjelaskan pentingnya pemeliharaan. Jadi pertama visi misi yang jelas, kelembagaan yang jelas, narasumber yang jelas, kurikulum yang jelas. Nah, kurikulum yang jelas ini tadi saya ungkapkan beberapa materi adalah pertama manajemen tanah, terus manajemen rumput, manajemen sampah, terus manajemen bagaimana kita memelihara tanaman itu sehat, yang namanya pestisida. Nah, ketika dalam konteks bisa merawat dan akhirnya berbuah bagus, tahap berikutnya adalah namanya bagaimana mengolah hasil pertanian menjadi produk punya nilai tambah. Contoh kami itu punya 22 murid ya, murid untuk dari teman-teman anak-anak pondok pesantren. Saya ajari membuat keripik, keripik bayam, keripik bayam berhasil ya. Itu di ketik itu gampang sekali dan akhirnya di pack dan dikasih merek, laku bagus sekali. Ini adalah satu proses mengolah hasil pertanian. Jadi kalau pertanian dijual dijual dari hasil buahnya itu nggak apa-apa. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa ketika hasil pertanian itu dijual gelondongan, itu kalau nggak laku kan busuk kalau kita bicara buah. Misalkan pohon pisang ya, pisang itu kalau buahnya gede-gede, tapi kalau nggak cepat laku akan menjadi apa? Menjadi uh, busuk. Memang bisa untuk jadi pupuk lagi, benar. Tapi bisa sebenarnya sebelum matang betul, bisa diolah menjadi apa namanya? Kalau ini pisang, cerita pisang ya, itu bisa dibuat namanya tepung untuk pengganti nasi. Bahkan juga bisa sebenarnya pisang ini, kalau pisang dari Manado ya, itu namanya guruho. Itu enak sekali bisa menjadi pengganti nasi. Nah, bagaimana mengolah pisang ini menjadi produk? Mungkin ada banyak teman-teman di Bandung itu memakai produk pisang menjadi keripik ya, keripik. Bahkan satu deretan apa namanya semacam kios-kios itu fokus beraneka ragam keripik pisang yang beraneka rasa. Nah itu dalam konteks bagaimana produk itu diolah. Nah itu sudah bicara dalam konteks bagaimana mengolah hasil pertanian. Nah kurikulum yang berikutnya namanya kita ajarkan juga prinsip entrepreneur. Entrepreneur itu penting karena kalau kita bergerak di pertanian, ini teman-teman yang memikirkan ekonomi ya, ekonomi baik untuk jemaat kita atau orang lain atau lingkungan kita. Entrepreneur adalah suatu proses edukasi untuk mendidik, menyiapkan anak didik kita untuk menjadi pengusaha atau pedagang atau mandiri. Nah, kurikulum yang saya ajarkan dalam konteks entrepreneur, Ibu Bapak, itu pada dasarnya
3 aspek penting ya. Aspek penting pertama aspek attitude atau karakter. Saya tekankan kalau dalam konteks ini 60% itu karakter dan sikap dalam konteks dunia usaha. Kejujuran, keuletan, tahan banting, tidak pernah menyerah, itu adalah hal berhubungan dengan sikap dan karakter. Lalu selain karakter, knowledge, pengetahuan pertanian itu kami hanya ajarkan sekitar 15%. Jadi kecil banget sebenarnya teori, langsung praktek itu kecil. Tapi dalam konteks termasuk 15% teori bagaimana memahami pasar, bagaimana kita menjelaskan tentang manfaat produk kita, itu adalah kurikulum untuk konteks entrepreneur. Terus bagaimana survei melihat konteks pasar yang dibutuhkan apa. Nah, teman-teman, ini adalah bahasa yang kita ajarkan adalah entrepreneurship. Nah, kami ya puji Tuhan anak-anak ada sekitar 16 anak membentuk satu UMKM yang namanya dari keripik gitu, keripik apa namanya, keripik bayam Brazil. Sekarang mengarah kepada membuat markisa, nanti menjadi sirup. Dan ini terus berkembang karena proses edukasi itu cukup berhasil. Karena mereka menikmati prosesnya, memang kami semua yang sifatnya action di lapangan, kami menggunakan satu prinsip bermain sambil belajar. Bukan belajar sambil bermain. Jadi kami tekankan semuanya dalam situasi yang rileks, bermain ya, sambil belajar. Kami kalau orang-orang yang anak-anak kecil ya, ini bicara dari sisi edukasi yang sifatnya temporer, itu sekitar ada 400 anak-anak kecil yang belajar di kebun. Itu sifatnya ada temporer. Kita tidak bisa membentuk sampai kepada jiwa entrepreneur, karena mereka masih sifatnya bermain, bermain sambil belajar, ada contoh, lakukan gitu. Namun dalam konteks untuk yang betul-betul sekolah entrepreneur berbasiskan pertanian, itu harus lengkap kurikulumnya. Nah, selain tadi 60 sikap attitude, karakter, lalu 15% adalah knowledge tentang bagaimana bisnis itu bisa berjalan, lalu 25% do it, lakukan. Jadi ketika sudah ini perlu waktu yang cukup lama membentuk karakter, kejujuran, hal-hal yang sifatnya ketahanan mental itu cukup lama. Ya, namun akhirnya tetap ya puji Tuhan jadi ya. Akhirnya mereka bisa sampai izin ke pemerintah sudah ada NIB, nomor induk berusaha, bahkan PIRT dalam proses. Artinya ini adalah proses-proses edukasi pertanian di kami. Juga di antara 22 anak tadi ada 16 anak yang kami kasih sertifikat ya. Sertifikat itu karena aspeknya legal, maka itu sangat diakui oleh Kementerian Pertanian. Aspek sertifikat ya. Lalu kurikulum yang berikutnya lagi selain entrepreneur, kita juga perlu studi pustaka. Jadi kami di sini juga mencoba mengumpulkan buku-buku atau buku panduan tentang yang dipakai untuk praktek di lapangan. Kami juga membuat buku panduan untuk petunjuk bagi siswa. Nah, selain itu adalah Ibu Bapak, ini singkat cerita aja, selain rentetan tadi pesta visi misi kelembagaan, SDM atau guru, ada juga termasuk murid ya, bagaimana merekrut, itu prosesnya panjang. Namun karena kita senang dan mendapat aspek legalitas, semuanya bisa. Nah, aspek-aspek yang lain yang perlu kita pikirkan adalah ada satu purpose, ada administrasi, ada juga yang namanya indoor class, ada outdoor class, ada laboratorium di lapangan, bagaimana dia mengamati proses-proses tanaman. Misalkan contoh ya, pohon cabai itu misalkan ada yang dalam proses pertumbuhannya itu satunya ada yang dipotong, pruning, ada yang tidak. Itu sebagai pembelajaran bagus.
Misalkan kita melihat banyak metode bertanam, bedanya apa? Dan efektifnya apa itu diajarkan dalam konteks ada satu tempat kayak lab, laboratorium lapangan. Ya, ada indoor, outdoor, kita di sini sudah cukup lengkap ya, sehingga orang belajar itu sudah cukup untuk mengerti itu. Lalu selain indoor class, outdoor class, ada labnya untuk praktikum, dan mereka langsung di lapangan juga mempraktekkan. Ya, saya kira gitu teman-teman untuk konteks ini. Jadi kalau kita bicara tentang pelayanan, ini bentuk pelayanan yang sungguh kontekstual, artinya sangat dibutuhkan oleh kebutuhan dasar manusia. Selain kebutuhan dasar manusia, satu juga tempat untuk kita sehat ya. Kalau orang suka berkebun, ini yang saya amatin, ketika proses pertumbuhan itu mulai tumbuh dan ada buahnya senang. Nah, senang itu kan membuat hati gembira. Proses dari bibit disemai lalu tumbuh jadi menjadi besar itu membuat hati senang. Kedua juga kalau kita ibu bapak jadwal pagi itu nyiram memelihara tanaman itu juga udaranya segar, cahaya matahari hangat. Kita tuh kalau orang Jawa bilang nggak neko-neko, pikirannya itu terfokus dan tanamannya bagus-bagus karena disayang, kita rawat ya. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, kalau kita pengen melayani di bidang melalui pertanian, melalui sebuah sekolah, atau kita membentuk sebuah lembaga pendidikan, ya tadi yang saya ceritakan. Bisa secara sifatnya insidentil atau apa namanya periodik untuk kelas, tapi juga bisa yang reguler. Reguler itu kami ini reguler Rebo sama Jumat itu kelas. Hari-hari bisa mereka itu memainten tanaman sekaligus mengamati. Dan itu proses itu berjalan hampir 2 tahun dan bagus banget. Oleh karena itu teman-teman, inilah yang saya ceritakan dalam konteks bagaimana kita menjadi berkat melalui mendirikan lembaga pendidikan untuk pertanian. Amin. Ini materinya singkat aja karena aku nggak buat PowerPoint. Yuk kita berdoa ya, Bapak dalam surga. Terima kasih kami telah menyampaikan bagaimana proses kita mendirikan satu lembaga atau sekolah pertanian yang efektif, efisien, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih. Amin. Amin, Bu Pari.